Salam adik-adik sekolah minggu. Selamat pagi. Jumpa lagi dengan Inang yang cantik dan imut di minggu ini. Ya, apa kabar adik-adik semuanya? Pasti jawabannya luar biasa. Kenapa? Iya, yang pasti kita punya Tuhan yang sangat-sangat luar biasa. Tuhan selalu menjaga kita dimanapun kita berada. Walaupun pada saat COVID-19 ini, pandemi ini, Tuhan senantiasa menjaga kita. Iya kan adik-adik? Oke, lanjut kita masuk ibadah kita pagi ini. Kita bernyanyi dengan judul Tanganku Kerja Buat Tuhan. Mari kita nyanyi bersama-sama. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Kita ulangi sekali lagi. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Iya, itulah tadi lagu kita. Tanganku kerja buat Tuhan. Ya, tangan kita dipergunakan untuk hal-hal yang baik-baik. Oke, adik-adik, jangan digunakan untuk sesuatu yang jahat. Seperti apa? Nyubit temennya, nyuri, itu tidak boleh. Oke adik-adik, kita lanjut ya. Kita mulai ibadah kita, khotbah kita hari ini ya, tertulis di dalam Matius 26 ayat 57 sampai 68. Sebelum kita baca dan kita lanjutkan ibadah kita berdoa, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Puji dan syukur kami panjatkan kepadamu ya Bapa. Kami berterima kasih karena kasih-Mu kami dapat beribadah seperti ini. Tuhan Yesus, kiranya Engkau hadir di tengah-tengah kami, agar ibadah kami dapat berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, baiklah adik-adik, silakan dibuka Alkitabnya ya. Dibuka Alkitabnya, kita baca bersama-sama. Nas kita minggu ini tertulis di dalam Matius 26 ayat 57 sampai 68. Sudah dibuka semua Alkitabnya? Udah ya? Mari kita baca bersama-sama. Yesus di hadapan mahkamah agama. Sesudah mereka menangkap Yesus, mereka membawanya menghadap Kayafas, imam besar. Di situ telah berkumpul ahli-ahli Taurat dan tua-tua. Dan Petrus mengikuti dia dari jauh sampai ke halaman imam besar. Dan setelah masuk ke dalam, ia duduk di antara pengawal-pengawal untuk melihat kesudahan perkara itu. Imam-imam kepala, malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian palsu terhadap Yesus, supaya ia dapat dihukum mati. Tetapi mereka tidak memperolehnya, walaupun tampil banyak saksi dusta, tetapi akhirnya tampillah 2 orang yang mengatakan, orang ini berkata, aku dapat merubuhkan bait Allah dan membangunnya kembali dalam 3 hari. Lalu imam besar itu berdiri dan berkata kepadanya, tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan-tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau? Tetapi Yesus tetap diam. Lalu kata imam besar itu kepadanya, demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias, anak Allah atau tidak? Jawab Yesus, engkau telah mengatakannya, akan tetapi aku berkata kepadamu,
mulai sekarang kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan Yang Maha Kuasa dan datang di atas awan-awan di langit." Maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, ia menghujat Allah, "Untuk apa kita perlu saksi lagi? Sekarang telah kamu dengar hujatnya. Bagaimana pendapat kamu?" Mereka menjawab dan berkata, "Ia harus dihukum mati." Lalu mereka meludahi mukanya dan meninjunya. Orang-orang lain memukul dia dan berkata, "Cobalah katakan kepada kami, hai Mesias, siapakah yang memukul engkau?" Ya, sampai di situ tadi adik-adik ya. Sampai di situ tadi nas kita yang tertulis dalam Matius 26 ayat 57 sampai 68. Tema kita yaitu cerita kita hari ini. Tema kita, cerita kita hari ini adalah tentang Yesus di hadapan mahkamah agama. Kira-kira untuk apa ya Yesus ada di mahkamah agama? Ada yang tahu? Kita sudah pernah belajar tentang penangkapan Yesus di Taman Getsemani. Yesus ditangkap oleh segerombolan orang dengan persenjataan lengkap yang dipimpin oleh Yudas Iskariot. Dan Yesus dibawa ke mahkamah agama untuk diadili. Apa? Diadili? Biasanya yang diadili adalah orang yang melakukan kesalahan atau kejahatan. Menurut kalian, apakah Yesus melakukan kesalahan atau kejahatan? No. Yesus tidak salah dan tidak pernah melakukan kesalahan sama sekali. Tetapi mengapa Yesus ditangkap dan diadili? Coba kita lihat nas kita di ayat 59. Mari kita baca sama-sama. Mereka para imam-imam kepala, bahkan seluruh mahkamah agama, mencari kesaksian palsu terhadap Yesus, supaya Yesus dapat dihukum mati. Wow, kejam sekali mereka ya. Berani memberikan tuduhan palsu terhadap Yesus. Tetapi ada dua orang saksi dusta mengatakan tuduhan kepada Yesus. Apa yang mereka tuduhkan? Mereka menuduh Yesus pernah berkata, "Aku dapat merubuhkan bait Allah dan membangunnya kembali dalam 3 hari." Imam besar menyuruh Yesus menjawab tuduhan mereka. Siapa nama imam besar itu adik-adik? Apa kalian masih ingat? Dia adalah Kayafas. Ya. Tetapi Yesus tidak menjawab. Yesus diam saja. Diamnya Yesus membuat Kayafas menjadi kesal dan langsung bertanya kepada Yesus. Lagi-lagi Yesus diam. Mengapa Yesus diam dan tidak menjawab? Ada sebabnya. Karena selama 3 tahun lebih, tokoh-tokoh Yahudi sering berusaha menjebak Yesus dengan pertanyaan-pertanyaan. Tetapi waktu Yesus menjawab, mereka tidak pernah bisa menang. Ada beberapa alasan Yesus diam saja. Yang pertama, pertanyaan mereka tidak layak untuk dijawab. Yang kedua, Yesus memang tidak mau bebas. Ini adalah saatnya untuk mati menebus dosa kita. Dan yang ketiga, Yesus diam untuk menggenapi nubuat dalam Yesaya 59 ayat 7. Dia dianiaya tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya. Ternyata para imam dan mahkamah agama sudah lama membenci Yesus. Mereka juga sudah melakukan banyak cara untuk menjebak Yesus, terutama melalui pertanyaan-pertanyaan ketika Yesus menyampaikan pengajaran dan pelayanannya.
Makanya adik-adik jangan pernah coba-coba membenci seseorang. Karena benci akan membawa kita melakukan hal-hal yang kurang terpuji dan tidak baik. Bahkan kebencian juga bisa membuat kita menjadi jahat. Oh, no. Anak Tuhan tidak boleh melakukan itu. Apa itu? Kejahatan. Oke. Ya, kita lanjut. Kemudian Kayafas bertanya kepada Yesus, "Demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias, anak Allah atau tidak?" Jika tadi Yesus diam, sekarang Yesus menjawab. Yesus sangat bijaksana, tahu betul kapan waktunya diam dan kapan waktunya berbicara. Jawab Yesus, "Engkau telah mengatakannya, akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa dan datang di atas awan-awan di langit." Apa reaksi Kayafas ketika mendengar jawaban Yesus? Kayafas mengoyakkan pakaiannya karena baginya Yesus sudah menghina dan menghujat Allah. Sebenarnya Yesus tahu bahwa ketika ia mengatakan yang sebenarnya, ia pasti dihukum. Namun ia tetap mengatakan kebenaran. Nah, adik-adik, kita bisa menyatakan kesetiaan kita kepada Tuhan dengan ambil bagian dalam kehidupan sehari-hari, dengan selalu berkata benar dan hidup dalam kebenaran. Oke adik-adik? Ya, selamat berjuang. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Amin. Oke adik-adik, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami telah mendengarkan firman-Mu, berkatilah kami agar kami selalu bersikap dan berkata benar di dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, baiklah kita lanjut dengan ayat hafalan kita minggu ini yang tertulis di dalam Amsal 12 ayat 17. Begini bunyinya. Siapa mengatakan kebenaran, menyatakan apa yang adil, tetapi saksi dusta menyatakan tipu daya. Oke adik-adik, itulah ayat hafalan kita minggu ini yang tertulis di dalam Amsal 12 ayat 17. Inang ulangi, oke? Siapa mengatakan kebenaran, menyatakan apa yang adil, tetapi saksi dusta menyatakan tipu daya. Oke, asik kan adik-adik ya? Ayat hafalan kita buat seperti sebuah lagu. Nanti kalau kita sudah tatap muka, Inang akan mengadakan kuis tebak ayat hafalan dengan lagu. Pasti adik-adik semua sudah tahu dan sudah hafal. Oke adik-adik. Ya, kita akhiri ibadah kita pada minggu ini. Kita siapkan persembahan kita. Oke, sambil kita menyanyikan lagu persembahan. Oke, adik-adik. Ya, siapkan persembahannya sambil bernyanyi. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Ya. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Oke, terima kasih adik-adik sudah memberikan persembahannya. Nanti bisa dititipkan kepada orang tuanya dan dimasukkan ke dalam kantong persembahan di gereja. Baiklah adik-adik, kita akhiri ibadah kita. Kita tutup dengan doa O Yesus Hasomani. Mari kita berdoa bersama-sama.
lipat tangan dan tutup mata. O Yesus hasomani hanami haganup, pasada uhur nami ase torang ganup, seng boy dalam konami salakah natorsa, do paham hasoman nami torang age huja. Amin. Oke adik-adik, selamat pagi, sampai jumpa lagi di minggu berikutnya dengan inang yang cantik dan imut. Dadah, bye-bye. Salam.